Halo Sobat Kulik, kembali lagi bersama dengan host kalian kesayangan kalian, Excel. Oke, hari ini ada pembahasan seru nih tentang tema Bazar UMKM. Tapi gue nggak sendiri di sini, tapi gue juga ditemani oleh salah satu narasumber nih untuk membahas tentang promosi Bazar UMKM ini. Oke, kita perkenalkan. Halo Om. Halo, Excel. Iya, Halo, Sobat Ngulik. namanya siapa Om? Saya dengan Daniel. Oke, Om Daniel ya. Om Ya. Daniel nih kalau boleh tahu di bagian UMKM nih apa ya Om? Saya kebetulan ditunjuk menjadi ketua umumnya. Oh, ternyata ketua umumnya guys, gue baru tahu. Maaf ya. Silakan, Oke, silakan. Om, boleh gak nih Om? Aku pengen tanya-tanya Ya. dulu nih Om sebelumnya Om. Silakan, silakan. Pertama nih, UMKM, tentang UMKM nih. Ini UMKM nih apa sih ini sih Om sebenarnya Om? Ya, Sebelumnya. kalau yang dinamakan UMKM ya, jadi kita basis dari UMKM-nya sendiri. UMKM-nya kalau menurut saya, UMKM ini adalah basic dari ekonominya di Indonesia. Oke. Nah, bayangin coba, tahun 2023 kemarin, berdasarkan data yang saya punya ya, itu mencapai 66 juta dari pelaku usaha yang ada di sektor UMKM. Nah, dari 66 juta tersebut tumbuh tiap tahunnya pasti akan bertumbuh terus dan menyumbang yang namanya PDB itu mencapai sekitar 61%. Nah, otomatis juga menyumbang yang namanya penggunaan tenaga kerja atau penyerapan tenaga kerja. I see. Itu kira-kira UMKM seperti itu Seperti ya. itu ya, Om ya. Jadi memang betul-betul merupakan basis dari ekonomi di Indonesia ini. Berarti tidak hanya untuk kita doang ya di sini Om ya yang melaksanakan UMKM, tapi Iya. ini lebih tepatnya juga untuk yang apa ya rakyat di luar sana juga Betul. kita membantu mereka ya Om ya. Betul, Nah betul. Om, aku pengen tahu nih Om sebelumnya Om. Ya. Ini kan UMKM kita yang kedua ya Om ya. Ya. Berarti tahun ini ya di tanggal 17 kan kalau nggak salah ya. Benar, 17 dan 18 Agustus. mendatang. Oke. Pengen tahu nih Om, tahun lalu keseruan bazarnya tuh gimana sih Om? Oke. Jadi gereja kita ini memang luar biasa ya. Posisinya gereja kita ini juga care atau concern terhadap pengembangan ekonomi dari umat dari SMI ini. Oke. Luar biasa. Nah, jadi kita awali dengan bahasa pertama kali di bulan Agustus tahun 2023. Itu luar biasa sekali, mendapatkan respon yang luar biasa dari umat maupun dari masyarakat sekitar. Kemudian dilanjut dengan bulan Desember tahun 2023 juga mendapatkan respon yang luar biasa. Wah, responnya seperti apa tuh Om kalau boleh tahu Om? Responnya dari 120 pelaku usaha UMKM di bulan Agustus dan meningkat di bulan Desember menjadi sekitar 130-an pelaku usaha Wow, UMKM. itu banyak sih. Itu banyak. Sangat sih. banyak. Dan menurut saya untuk usaha atau untuk event yang diselenggarakan oleh gereja itu menurut saya luar biasa sekali. Dan salah satunya narasumbernya kita nanti bawa ya Om ya. Pastinya Betul ya Om begitu. ya. Untuk mereka Pastinya bisa begitu. bersaksi di UMKM ini ya Om ya. Pastinya Untuk- begitu. Oke. Pastinya begitu. Om, perbedaannya Om tahun Ya. ini, tahun sebelumnya Om sama tahun ini Om. Itu nanti gimana Om bazarnya Om? Kayaknya tahun ini mendengar-dengar agak menarik nih Om. Bukan agak menarik lagi, so, mungkin saya koreksi, sangat menarik. Oh, sangat menarik. Sangat menarik. Jadi kalau ibaratnya begini nih, kalau Agustus tahun 2023 kemarin itu merupakan basisnya atau merupakan start awal dari proyek Bazar UMKM di Gereja SMI ini, lalu kemudian disambung dengan kesuksesannya di Desember. Nah, lalu otomatis yang di bulan Agustus mendatang itu tentunya ya jauh lebih baik lagi. Baik lagi. Ibaratnya kalau katakan kendaraan di Agustus kita siapin kendaraannya, di Desember 2023 kita udah panasin mesinnya. Nah, Agustus ini kita injek gasnya. Kita injek gas lagi Om Betul, ya. kita injek gasnya lagi. Mantap Untuk sekali. kemudian di tahun-tahun selanjutnya udah take off deh.
Waduh, berarti dari mobil disuruh nyalain ini sekarang tiba-tiba jadi pesawat super take off ya. Iya, luar biasa, makanya itu saya ngomongkan. Transformasinya luar biasa ya Iya, teman-teman pastinya ya. begitu, pastinya begitu. Oke, Om, bazar yang SMI ini tuh yang boleh ikutin tuh siapa aja Om sebelumnya? Aku jadi sebelum kita tahu umatnya dulu siapa aja, Ya. ya aku pengen masuk dulu nih. Siapa sih yang boleh ngikutin apa ya berjualan di UMKM ini Om? Ya. Jadi semua peserta UMKM Bazar ini, karena ini merupakan acara dari Gereja Santa Maria Immaculata, Betul. otomatis untuk pesertanya adalah umat dari Gereja Santa Maria Immaculata, Santa Maria Immaculata. yang merupakan pelaku usaha UMKM. Jadi buat teman-teman yang masih ragu untuk daftar, jangan ragu untuk daftar. Silakan. Silakan daftar. Masih ada waktu ya Om ya. Ya. Ditutupnya sampai kapan ya Om kalau boleh tahu? 30 Juni. 30 Juni ini guys. Ya. Jadi ayo cepat sebelum waktu kalian terlambat. Oke. Nah, sama ini Om. Apa namanya tuh? Ada persyaratannya nggak Om? Persyaratan untuk menjadi peserta, tentunya yang pertama tadi yang saya sampaikan adalah umat dari SMI. Gereja SMI. Nah, yang kedua itu memang benar-benar merupakan pelaku usaha dengan klasifikasi UMKM dan terklasifikasi lagi LKMDD. LKMDD, oke. Ya. Nah, yang ketiga memang punya keinginan untuk maju ya. Jadi bukan hanya sekedar Ya udah berjualan jualan sehari 2 hari, enggak. Itu bukan tujuannya kita. Tujuannya kita memang untuk mengangkat yang namanya potensi ekonomi dari pelaku usaha UMKM dari umat SMI. Lebih tepatnya bukain jalan ya Om ya, Ya, buat teman-teman kita ya Om ya. Betul. Nah, betul. Om yang paling interesting nih Om sebenarnya Ya. Om. Nanti Om mungkin tahu nggak bakal ada apa aja sih Om yang dijual-jual Om di sana di ini. Mungkin dari yang udah beberapa kan udah pasti ada masuk nih yang daftar nih. Ya. Kira-kira apa aja sih Om yang dijual sama nanti sama teman-teman dari umat-umat SMI sekalian ini nih Ya. Ya. yang Oke. sudah daftar. Oke, jadi secara umum terbagi dua, antara kuliner non kuliner. Oke. Nah, kalau untuk yang kuliner juga terbagi lagi antara yang makanan berat dengan makanan ringan atau snack dan untuk minuman. Nah, sedangkan untuk yang makanan berat pun maupun makanan ringan, kita juga menghormati tetangga, teman kita yang lain. Kalau memang dari makanannya tersebut non halal, kita akan kasih label non halal. Karena bazar ini terbuka untuk umum, terbuka untuk semuanya. Berarti kita lanjut nih ya Om ya. Iya. Ada bagian menarik nih. Berarti yang boleh join UMKM nih siapa aja Om? Yang maksudnya boleh join untuk datang ke acara UMKM kita Om? Kita mengundang semua masyarakat. Jadi apakah dari umatnya SMI sendiri, apakah dari teman-teman saudara-saudara kita umat dari paroki lain, dan juga teman-teman dan saudara kita yang dari siapapun juga boleh datang. Berarti umat yang tidak beragama Katolik pun boleh ya Om ya? Silakan. Wow, teman-teman. Silakan. Tapi dari tahun lalu juga seperti ini ya Om ya? Benar. Teman-teman tuh, yang bagi teman-teman yang non Katolik, wah boleh banget kalian datang. Boleh. Kalian tidak perlu takut kalau makanannya ada yang halal tidak halal. Seperti yang tadi Om Daniel udah bilang ya, makanannya itu sudah di labelin nanti ya Om ya. Ini non halal, ini halal. Iya, itu menarik sih. Dan mungkin satu lagi, semua makanan nantinya yang ikut itu udah terkurasi semua. Terkurasi ya. Jadi kita udah pastikan qualified untuk ikut. Makanannya qualified dan juga yang pelaku usahanya pun juga qualified. Karena yang tadi saya sebutin, jadi pelaku usahanya pun adalah pelaku yang memang benar-benar ingin maju, benar-benar ingin berkembang. Jadi bukan hanya hanya sekedar ikut-ikutan, enggak. Kita maunya berkembang. Mungkin karena mungkin penonton kita juga ada yang non Katolik ya Om ya. Ada yang masih sempat ada yang tanya sama aku, kurasi itu apa sih? Oke, jadi kurasi itu merupakan
suatu filter dari panitia kita untuk peserta-peserta yang ingin gabung di pasar UMKM. Berarti ada kemungkinan tidak loloskahnya Om? Kalau seperti Pastinya ini? ada. Pastinya ya Om Pastinya, karena ada yang filter otomatis, ada yang terfilter dan ada yang lolos filter. Lolos Seperti filter. itu. Menarik ya. Ya, tapi terbuka ya untuk teman-teman yang Ya. masih belum mau, masih pengen ikut tapi ragu, tidak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Masih ada tanggal sampai 30 Juni ya teman-teman ya. Karena nanti acaranya itu di tanggal berapa Om? 17 sampai 18 Agustus ya Om ya. Betul. Oke. Yang perlu pengunjung yang perlu dibawa para pengunjung untuk datang ke Bazar SMI itu apa Om? Yang pasti uang sih, nggak mungkin nggak bawa uang ya. Pastinya begitu. Pastinya bawa uang untuk belanja, dan yang lebih pasti lagi bawa teman, bawa keluarga besar, bawa anak-anak ya, karena acaranya kita juga lengkap, mulai dari acara anak-anak, ada acara games, bahkan sampai dengan acara performance. Performance-nya juga merupakan dari talent profesional yang kita hadirkan untuk menghibur pengunjung ya. Nah, dan yang lebih pasti lagi, yang lebih penting lagi, yang kita harapkan adalah pengunjung ketika membeli barang atau produk dari pelaku usaha UMKM-nya di pasar ini, kita harapkan ketika cocok, nah boleh dibagikan Di media sukacita sosial. itu, apakah di media sosial, apakah di teman, apakah di saudara, sehingga dengan demikian kan pasti akan ada efek dari mulut ke mulutnya ya, dari Ya, mouth to mulut ke mouth-nya mulut, ya. betul. Nah, kita harapkan dari sana efeknya akan menggulung terus sehingga pelaku usaha UMKM tersebut namanya bisa terangkat. Harumlah namanya Ya, lah Om ya. ya, Pastinya ya Om ya. ya, Daripada maksudnya ya ini buat teman-teman yang maksudnya yang UMKM yang apa ya, mungkin jalannya tuh belum kebuka-buka gitu Betul, ya. betul. Karena kan kita yakin ya Om ya, persaingan di luar tuh juga semakin hari semakin Oh ketat iya, ya Om ya. pastinya loh. begitu. Pastinya begitu. Dan kita bersyukurnya di SMI ini diberikan apa ya? Diberikan Nah. peluang ya Om ya. Nah, itu luar biasanya paroki kita ya, SMI ya, karena di SMI ini kita kan juga ada 5 nilai-nilai pokoknya ya: kasih, syukur, peduli, tanggung jawab, dan rendah hati. Nah, ini bagian dari peduli, tanggung jawab, ini adalah di pasar ini untuk mengangkat yang namanya perekonomian dari pelaku usaha UMKM LKMTD di umat SMI. Interesting. Apakah tahun ini ada temanya Om? Untuk Ada. konten? Apa Om? Subsidiaritas dan solidaritas. Ya. Boleh dijabarkan secara gambaran besarnya nggak Om? Apa arti dari kenapa namanya terpilih itu? Ya, karena yang pertama itu juga merupakan arahan dasar dari KAJ ya, yang pertama. Dan yang kedua, ya memang subsidiaritas dan solidaritasnya kita untuk mengembangkan yang namanya pelaku usaha UMKM, dan dalam hal ini kalau lebih dikerucutkan lagi yang LKMTD tadi. Seperti itu. Oke. Nah Om, aku lanjut ke poin aku yang nomor 7 nih Om. Silakan. Ada nggak sih Om larangan khusus untuk para calon peserta UMKM yang mau jualan, misalkan kayak dia nggak boleh jualan rokok, minuman keras seperti itu ya? Ya sih, masa ya di gereja jual begituan. Ya, yang pasti gini, kalau untuk barang atau produk yang akan dijual, itu kita lebih mengutamakan dan lebih mengapresiasi untuk pelaku usaha yang memang memproduksi produknya sendiri. Nah, tentunya model kayak rokok tentunya nggak mungkin ya, karena kan bukan produksi sendiri ya. Terus kemudian minuman keras juga jelas nggak mungkin ya. Nah, jadi kalau untuk persyaratannya yang untuk menjadi peserta Bazar UMKM, yaitu tadi yang pertama adalah memang merupakan pelaku UMKM. Jadi bukan UMKM dadakan, bukan. Ya, kita memang merupakan pelaku UMKM, dalam hal ini terdefinisikan dengan LKMTD. Nah, lalu kemudian memang ingin maju, ingin berkembang, dan
filter atau terkurasi tadi. Dan kalau nggak salah kita di UMKM ini, kalau nggak salah aku sempat lihat flyernya ya teman-teman ya. Iya. Kita kedatangan influencer ya Om nanti Om ya. Oh, Kita iya. sudah mengundang ya Om ya. Ya, tentunya begitu. Salah Dan, satunya siapa tuh Om? ada beberapa nanti Ada akan kita umumkan, tapi yang pasti untuk influencer itu kita undang dengan tujuan memang untuk kembali lagi kita akan mengangkat yang namanya peserta UMKM ini tadi, supaya namanya lebih harum, terangkat lagi. Lebih harum buat didengar, lebih harum untuk tercium. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya Om ya. Ya. Mungkin kita pengen dengar kali ya Om ya dari teman-teman kita yang sudah sukses ya Om ya. Dari apa? Dari dunia, dari UMKM sebelumnya ya Om ya. Betul. Oke. Betul. Oke. Oke teman-teman sekalian, aku sudah kedatangan 2 orang nih bintang tamu lagi. Jadi hari ini gue dapet bintang tamu banyak ya. Oke, Om dan Cici ya panggilnya ya. Nama boleh. Hah? Nama boleh. Nama boleh, oke. Ya. Boleh memperkenalkan diri dulu nih buat teman-teman sobat ngulik kita nih. Oke, duluan. Halo Sobat Ngulik, saya Lavenia dari Pempek Pinang Acu. Kita jualnya makanan khas Palembang aja sih. Gitu. Ya, Silakan Om. halo Sobat Ngulik, saya Cahya. Saya dari Rawon Nusantara. Wow, Ya, from Sumatera ke Jawa Timur. ya Jauh dari ya? Jawa Timur. Tembangnya jauh. Iya. Oke, nah Om sama si Cici nih, kalau kau boleh tahu kisah sukses kalian gimana sih yang dulu ikut UMKM di UMKM pertama kita terutama ya. Kalau boleh nggak dari Cici dulu nih gimana nih? Oh, kalau dari saya sih awalnya itu kan kita tergabung di Sabuk. Itu Sabuk. Sabuk SMI itu sentra bisnis usaha kecil ya. Oke. Nah, sentra bisnis usaha kecil, lalu dari sana itu terbuka peluang untuk ikut bazar seperti ini, tapi di bulan Agustus tahun lalu. Nah itu tuh untuk saya dan tim kita itu bazar perdana yang besar ya, karena kan 2 hari terus full dari pagi sampai malam. Itu dari sana itu sangat puji Tuhan responnya baik. Mau baik Agustus maupun Desember mau itu responnya baik. Dari sana pun kita kan seperti itu, kalau bazar itu kalau bagi saya kayak memperkenalkan produk kita nih ke masyarakat umum lah istilahnya. Dari sana ketika mereka suka, oh ternyata mereka bakal beli lagi nextnya. Nah itu tuh dari situ sih yang dari bazar terus jadi customer, bisa langganan lagi buat mereka acara dan sebagaimananya. Lalu dari sana pun juga kan waktu bazar SMI itu kan kita udah ngikutin proses seperti kurasi. Nah jadi kita udah terbiasa dengan kayak disiplin ya, karena kan harus menyiapkan yang baik-baik dari kita maupun kualitasnya. Dari situ itu saya diundang juga oleh Pemprov DKI untuk mengikuti bazar. Itu Pemprov DKI loh teman-teman. Itu lumayan sih, dari mungkin baru mau mulai juga ya kita dari ada di Balai Kota, ada di GBK maupun di Hotel Borobudur juga. Balai Kota Jakarta kan ya? Iya. Bukan Balai Kota Tangerang. Balai Kota Jakarta tentunya. Soalnya ada 2 di Balai Kota. Oh iya. Balai Kota Jakarta. Nah, Ci, dari selain yang itu Ci, aku pengen tahu Ci, sebelum dan setelah UMKM tuh gimana Ci? Kalau ini kan kalau yang Cici cerita yang tadi itu kan setelah ikut UMKM ya, jadinya kan dapat panggilan banyak nih dari Pemprov DKI, dari apa ya, sampai jualan di GBK juga dan lain-lain ya Ci. Sebelumnya itu gimana Ci? Apakah gimana? Kalau saya sih jualannya online. Nah, tentu peluangnya kan terbatas ya. Maksudnya kita berdasarkan, kalau saya Instagram, berarti ads dan lain-lain. Nah itu kan oke, cuma mungkin lebih kalau saya biasanya ke daerah Jakarta Pusat dan sebagainya. Kalau buat Jakarta Barat tuh biasanya emang pangsanya belum. Entah kenapa kalau menggunakan. Malah dapatnya di daerah Jakarta Pusat ya.
Nah, ketika di sini tuh sangat membantu banget dari Sabuk, karena kan dikenalkan dari UMKM ya, dikenalkan dengan Jakpreneur, terus dari sana kita juga bisa dapat dibantu untuk diajarin kayak bikin konten creator yang baik itu kayak apa. Ya, Oke, jadi oke, ya oke. di sini kan SMI sangat menyediakan gitu, kayak gimana sih cara bikin konten sosial media tuh yang menjual. Ya kayak gitu sih. Ya, jangan lupa ya guys, nanti beli pempeknya Cici ya. Jadi jualannya apa aja Ci selain pempek Ci? Ada makanan Palembang sih, jadi lebih ke Apa aja kayak tuh? mie celor, pindang pati. Mie celor? Iya. Makan, gue sebagai orang Palembang, itu makanan favorit gue. Boleh dicobain nanti ya. Apa ada mie celor, berarti Mie celor. pindang juga dong. Iya, pindang, Burgo tewon. nggak ada ya? Burgo itu karena orang Jakarta kayak kurang Iya, emang kurang ya. tahu sih, emang Jadi kita iya. kurang bikin sih. FYI guys, di Palembang tuh ada makanan namanya tuh burgo. Itu enak banget. Iya. Dan gue cuma bisa nikmatin kalau gue pulang. Selesai. Oke, Om, sekarang gantian Ya. Om nih. Kisah sukses Om tuh gimana Om sampai akhirnya bisa kayak sekarang nih Om? Ya, Dulu Terus- dan sekarang tuh gimana Om? ya. Terus terang saya sangat bersyukur ya, karena dengan adanya bimbingan usaha dari KAJ ya yang membuat kita untuk bikin sabuk ya, itu sangat mendukung sekali kita untuk lebih maju. Karena dari sana tadinya yang kita cuman bisnis di rumah, cuman buat open PO buat teman-teman tadinya gitu. Dengan adanya sabuk kemarin kita dibimbing sehingga kita mempunyai satu merek dagang kita, Rawon Nusantara, dan kita bisa didaftarkan mereknya, logonya, bakal sampai kita ke pengurusan ke logo halal. Wow. Ya, itu keren sekali. Jadi pada waktu kita Agustus Basar, nama kita sudah ada, sudah terdaftar dan kita mempunyai nama Rawon Nusantara. Udah ada Dan- trademarknya berarti ya? Ya, dan Basar UMKM ini itu sangat penting. Kenapa? Karena di sana kita belajar ramenya customer yang datang bermacam-macam itu, dan kita belajar cepat penyajiannya ya, cara penyajiannya yang baik, terus pengelolaan makanannya supaya fresh terus. Di sana kita Kalau belajar. tinggal tamu ya Om yang pastinya Om ya. Beda kalau kita waktu di rumah itu santai. Tapi kalau di pasar ini, waduh, kita nggak boleh lama, ya kan? Betul. Apalagi waktu umat buburan misa, wah mereka mau cepat. Ya, Ya, kita harus siap gitu. bubaran Jadi bisa, karena ini kan hari apa sih 17 Agustus itu Sabtu ya Om ya? Sabtu ya? Sabtu dan Minggu nanti. Sabtu dan Minggu ya. Iya. Berarti Sabtu bubaran jam 5. Mm-mm. Terus hari Minggu pasti kan dari pagi juga ya. Dari pagi, kita betul. ya, kita Iya, jalan juga ya. iya. Dari pagi bubaran yang bisa jam 7, bisa jam 10, Ya. bisa jam 5. Ya, makanya di sana kita tadi dibilang sama siapa? Raven ya, itu kita harus disiplin. Berarti Jadi jam 7, pemanasannya di hari Sabtu dulu. iya, jam 7 itu kita sudah ready. Apalagi nanti hari Sabtu ya, itu ada acara fun bike pagi-pagi, terus ada upacara, ya kan? Kita harus siap. Biasanya sih yang gue tahu nih ya teman-teman ya, kalau orang lagi habis kayak gitu tuh lapar galak. Jadi kita meladeni Galak. tamu-tamu galak dari Garak dan kalap ya. Iya, udah capek makanannya lama jadi galak. Ya udahlah ya kalau kayak gitu, mohon maaf ya teman-teman. Jadi untuk mengikuti Basar UMKM itu sangat Worth it ya Om ya. sangat berarti bagi kita untuk melatih supaya kita bisa menjual lebih baik. Harus bisa membedakan makanan kita tetap fresh, memanage ya, kita menyediakan stok kita, itu sangat berarti untuk kita yang sebagai UMKM awal-awal
supaya bisa belajar di sana. Buat inspirasi teman-teman nih Om ya, mungkin ya. Dibanding dulu sebelum ikut UMKM dan setelah ikut UMKM jadinya gimana Om? Perubahan yang dirasakan sama Om nih Om? Wah, kalau saya benar-benar perubahannya terutama ya setelah kita dibimbing dengan sabuk ya, terus ada bahasa, rasanya lebih ada percaya diri. Lebih ada percaya diri. Ya, lebih ada percaya diri untuk tampil yang lebih, apalagi kita juga waktu itu kan dimasukkan dalam Jakpreneur juga sama, dibimbing di dalam bimbingan Jakpreneur UMKM ya. Jadi kita ikutin juga itu kalau ada undangan dari Jakpreneur ke Hotel Borobudur. Kemarin kita udah dapat di sana. Hotel Borobudur. Ya. Bukan sembarangan hotel itu guys. Ya. Ya kita tahu lah ya Hotel Borobudur ya. Ya. Gitu. Nah, Cici, aku balik ke Cici nih. Sebagai penutupnya buat Cici nih. Pesan buat teman-teman nih yang belum join atau masih ragu, apa Ci? Dari aku sih mungkin jangan ragu ya, jangan takut juga untuk mencoba, karena kita harus berani buat memulai nih dari awal. Terus coba aja ikut, berikan yang terbaik. Terus karena dari sana jangan takut kok, pasti nanti juga akan dibimbing. Iya, udah. Nah, kalau dari si Om gimana? Ya, kalau dari saya, kalau memang sudah memutuskan ya untuk menekunin di bidang makanan atau UMKM yang non food juga, intinya harus ngoyoh. Kalau bahasa Jawanya itu harus ngoyoh. Ya, harus push diri sendiri untuk bisa lebih maju, bisa lebih diterima, berusaha yang terbaik, harus ngoyo. Karena tanpa motivasi yang kuat itu susah banget sih, aku yakin sih itu. Jadi ada modal pun itu nggak gampang. Kalau kita dari dalam diri kita sendiri nggak ada suatu push untuk diri sendiri, untuk motivasi bahwa saya harus bisa. Masih ada biggest fear-nya. Iya. Jadi itu bukan alasan utama. Kalau nggak punya modal, waduh saya nggak bisa. Berarti ya pada intinya adalah punya modal belum tentu bisa ya Om ya. Ya, karena saya lihat bapak-bapak yang di sini yang membantu kami untuk ya panitia terutama kan gitu, membantu kami dalam disabuk, dikurasi, itu sangat bekerja dengan baik dan sangat tulus membantu kita untuk lebih maju. Untuk gitu. setiap masukannya. Iya, percaya karena kita sudah melakukan kan, kita mendengarkan dan kita benar-benar mau gitu loh. Dan akhirnya bisa seperti sekarang ya Om. Berarti udah buka toko sendiri dong Om sekarang Om. Puji Dewan sudah. Ya. Lihat guys, dari yang rumahan doang guys. Cuma buka PO sekarang sudah punya toko sendiri. Ya. Luar biasa sih Om. Ya. Oke. Om sama Cici, aku thank you banget nih buat inspirasi kalian berdua. Tapi aku harus kembalikan lagi bintang tamu utama kita ya Om. Oke. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ya. Aduh. Om boleh masuk lagi Om. Nah teman-teman, aku sekarang kembalikan lagi ke bintang utama kita ya, Om Daniel ya Om ya. Aduh, Om kita udah dengerin nih dari teman-teman kita nih Om ya, yang sudah berbagi inspirasi nih atas kesuksesan mereka akan UMKM mereka nih Om. Nah, aku pengen tanya nih Om, ada beberapa pertanyaan masih Om. Silakan. Seberapa banyak sih Om pengunjung yang diharapkan nih Om bisa datang dan ikut memeriahkan Bazar UMKM SMI ini Om? Oke, jadi kalau kata dari Agustus lalu disambung ke Desember. Nah, untuk yang Agustus mendatang ini, dari pihak panitia saya nggak terlalu pasang yang terlalu fantastis. Saya pasang 15-20% peningkatan pengunjung dari yang kemarin. Nah,
Sedangkan untuk acaranya sendiri, ini luar biasa ya, sekali lagi ya luar biasa. Yang pasti pertama tadi udah disampaikan ada fun bike. Ya, lalu kemudian ada beberapa games yang melibatkan UMK, yang melibatkan BIA, Bina Iman Anak ya. Nah, lalu juga ada professional aktor, professional talent. Professional actor and talent nih apa ya Om? Antara Maaf nih. lain, ya, antara lain kita menghadirkan Mongol Stress. Oh my god. Ya, stand up Gua fans- comedy. Gue fansnya dia guys. Stand up comedy nomor 1 saya rasa ya. Sekaligus evangelis sekarang. Betul. Nah, lalu juga ada bubble show. Apa? Ada siapa? Bubble show. Bubble show. Oh, Ya, oke, jadi oke, untuk oke. anak-anak. Lalu juga ada magician juga. Nah, lalu untuk kayak Excel, Iya, tentunya apa tuh, Om? banyak sekali nanti foto-foto spot. Termasuk juga ada foto booth. Foto spotnya banyak sekali Tahu dan aja semuanya Instagramable. Tahu Kita aja. guarantee. Tahu aja gue fotografer. Tahu aja gue fotografer. Om Iya. tahu dari mana saya fotografer, Om? Excel kan ngetop. Amin. Walaupun sebenarnya nggak pengen ngetop sih. Ya, banyak sekali spot-spot foto nantinya karena kita juga kebetulan Agustus ya dan kita juga merayakan Hari Kemerdekaan. Nah, sehingga tema dekornya kita adalah kebinekaan. Jadi Nusantara. Sekaligus juga makanannya yang kita tampilkan juga Nusantara. Berbau Nusantara. Iya, mulai dari khas Sumatera, khas Jawa, khas Kalimantan, khas Sulawesi, khas Bali ada semua. Berarti yang dari Sulawesi ngomongnya pakai bahasa Sulawesi. Udah pernah ngalamin dan ya agak menyeramkan bahasa. Oke, Om sebagai penutup nih Om, aku mau thank you ya Om ya sudah mau berbagi tentang UMKM ini ya Om ya. Jadi semoga teman-teman yang masih ragu untuk daftar dan lain-lain ya masih ada keraguan lah, boleh dicoba dulu, didaftar dulu. Nanti kan ada seleksi kurasi. Nanti dari kurasi itu mungkin ya dapat feedback yang cukup baik ya, entah lewat atau tidak. Yang penting kita udah try the best ya Om ya, untuk kedepannya, untuk siapa tahu nanti mungkin tahun ini belum ada rezeki untuk bisa ikut, tapi karena udah dari kurasinya ada dapat banyak feedback, udah ada perubahan yang besar, tahun depan bisa ikut ya Om ya, betul ya Om ya. Oke. Dan jangan lupa ajak semua keluarga, teman, tetangga, relasi semuanya pokoknya. Satu kampung bila perlu. Satu kampung bila perlu. Biar rame guys, biar tahun depan kita ada UMKM lagi ya Om ya. Pasti begitu. Aduh, jadi makanannya juga beragam-beragam nih nanti ya Om Sangat ya. beragam. Berarti nanti ada pempek lagi, ada apa lagi nih ya? Ya. Menarik deh. Gua pasti datang guys, tenang aja. Jadi kalau mau ketemu sama gua, boleh lah. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk mengikuti seluruh rangkaian acara Bahasa UMKM sambil membantu para pelaku usaha UMKM nih ya dengan membeli rangkaian produk-produknya. Ada makanan, ada yang food and non food ya teman-teman ya. Terus jangan lupa kalau emang ada kritik, saran dan lain-lainnya boleh ditaruh di kolom komentar di bawah ya, di bawah inilah pokoknya, di bawah layar kalian nonton itu. Bentar. Maaf tempat duduknya. Dan teman-teman bagi yang ingin usaha UMKM-nya untuk dipromosikan di Ngulik, boleh banget guys, di sini gratis. Cuman cukup nanti kontak ke contact person-nya. Boleh nanti kita bantu untuk promosikan UMKM-nya di sini ya. Oke, teman-teman jangan lupa ya untuk di like dan komen dan share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa nyalain juga tombol loncengnya. Ting ting. Oke. Terima kasih semua teman-teman yang sudah nonton. Kita berjumpa lagi di Ngulik yang akan datang di episode berikutnya. Bye bye. Tertawa bercerita dalam suasana yang khas. Di podcast ini berhenti. Katolik selalu menggegas dari gosip ringan hingga renungan dalam setiap episode mengalir dalam kekal.
dari cerita podcast